Al-Fatihah. Moga-moga segera berhidayah senantiasa mendapat limpah rahmat dari Allah. Al-Fatihah. Dan segala hajat daripada jemaah mohon dimudahkan atau dikabulkan Allah SWT, dan selalu mendapat karunia, taufik dan hidayah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Para bapak-bapak pembina, bapak-bapak penasihat, bapak para badal, bapak para pengurus yayasan, bapak pengurus perguruan, singkatnya pada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah perguruan Thariqat Naksabandi rahimakumullah. Terlebih dahulu kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia yang mulia ini kita dapat menghadiri majelis zikir perguruan Thariqat Naksabandi dalam keadaan sehat walafiat, serta dapat melaksanakan rutinitas kita, kewajiban kita di majelis zikir ini. Dan moga-moga segala amal ibadah kita ini senantiasa mendapatkan rahmat dan ridhonya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, di atas bimbingannya, petunjuknya serta sifatnya yang kita harapkan. Moga-moga kita dapat mengikutinya, mentaatinya secara zahir dan batin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmat Allah, la khawla wa la quwata illa billah. Bahwa bulan ini seperti yang saya sampaikan, bahwa pada bulan Sya'ban, ya, kemarin malam kita melakukan nisfu Sya'ban. Tapi di mana nisfu Sya'ban ini berbagai perbedaan penanggalan. Ada nisfu Sya'ban awal, ada nisfu Sya'ban akhir. Sehingga kemarin ada beberapa jemaah yang datang ke sini yang dikirain kita nisfu akhir pada malam Kamis. Ya. Tapi kita sudah sampaikan bahwa kita nisfu akhir pada malam Rabu, karena ada sebagian saudara-saudara kita yang melakukan nisfu awal itu pada malam Selasa. Artinya bahwa yang nisfu Sya'ban ini bagi jemaah yang ada sangat penting sekali, di mana kita ketahui bahwa nisfu Sya'ban ini adalah salah satu momen yang sangat istimewa, yang sangat baik sekali untuk sama-sama menyambut daripada kehadiran, kedatangan daripada almarhumah, keluarga ibu bapak kita semuanya. Itulah pentingnya kita di dalam nisfu Sya'ban, sehingga kita merasa sedih, merasa tidak diperhatikan. Karena ketika kita sebut atas nama ibu bapak dari keluarga si jamaah, ya, sehingga mereka itu beliau itu hadir di majelis ini. Tetapi ketika kehadirannya, sementara keluarga-keluarga yang
dilihat, diperhatikan, tidak ada yang menghadirinya, tidak ada yang menyambut, tidak ada yang memberikan harapan-harapan yang mereka harapkan. Itu ya. Sehingga itu pentingnya kita harus menghayati, bahkan kita mengalami peristiwa itu, sehingga tidak sekedar hanya cerita dan cerita yang kita dapatkan. Tapi kalau itu kita rasakan, kita mungkin kita tinggalkan, mungkin kita tidak mau melakukannya, karena kita merasakan bagaimanapun ya mereka itu sangat membutuhkan kita, adalah waladun soleh. Situ harus ada. Nah itu satu-satu jadi harapannya mereka, karena mau berharap mereka untuk dengan amalan mereka yang sebelum-sebelumnya jauh daripada harapannya. Kemudian ilmu pun juga demikian, satu-satunya yang mereka tunggu adalah waladun soleh. Tapi waladun soleh ini sangat luas sekali di situ untuk memberikan sebuah harapan itu, kesempatan adalah dengan kita bisa menginfakkan, misalnya sedekahkan, misalnya kita sedekahkan, bahkan kita hajikan, kita umrahkan, kan gitu, mengatasnamakan daripada ibu bapak kita. Itu luar biasa. Itu hal-hal yang boleh, yaitu kalau sholat tidak boleh tergantikan. Gantikan sholat itu dari mana? Nah, itu tapi ada sebagian orang berpendapat ya, karena sholat itu ya adalah satu kekhususan antara itu antara hubungan Allah dengan hambanya. Nah, itu harus sebab itu, sehingga ketika kita dalam situasi sakit, misalnya nggak mampu dalam kita melakukan sholat secara berdiri, duduk, berbaring, bahkan tidak bisa, tidak sanggup, nikah hati yang akan mengambil alih daripada sholat itu sendiri. Nah itulah pentingnya kita belajar tentang hati, supaya bagaimana menjalankan perintah Allah itu tetap kita jalankan sebagaimana kita ketika kita waktu kita sehat, tidak pernah namanya kita tinggalkan ibadah. Nah, itu sebabnya kita dibimbing, ditunjukkan bagaimana ibadah dengan hati. Inilah cara ibadah dengan hati yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya. Bukan hanya kata-kata, hanya sekedar bicara-bicara begitu aja kan, tapi bagaimana aplikasinya, praktiknya, kan begitu. Jadi itulah pentingnya kita belajar ilmu kerohanian ini, ilmu. Lalu ketika kita di dalam usuran misalnya, di dalam menjalankan perintah itu, sehingga kita dapat melakukan, benar-benar kita dapat, kita amalkan ibadah itu dengan hati. Demikian mungkin dalam situasi kita tidak mungkin ya kita kerjakan secara fisik. Di saat itulah, disitulah perannya yang mengambil alih, artinya ya kewajiban-kewajiban itu seperti berbeda dengan yang lainnya. Misalnya puasa ada seperti itu ya, kalau kita tidak puasa, meninggalkan puasa, kita harus ganti pada waktu yang lain. Tapi kalau kita tidak mampu, kita harus gantikan nih dengan kita bersedekah gitu. Nah itu berinfak gitu. Kemudian haji misalkan begitu, karena apa namanya badal haji, tidak ada namanya badal sholat, ada pernah kita dengar. Nah, gitu. Nah, itu jadi kita tidak ya mau membangun atau memberi sebuah pandangan-pandangan yang memang tidak ada kekuatan hujah untuk itu sebenarnya. Nah itu jadi ini sebagai sebuah pandangan kita, penjelasan kita terhadap apa yang harus kita lakukan pada diskusi apa ini adalah kita sama-sama menyambut daripada keluarga-keluarga daripada ibu bapak kita yang sudah meninggal dunia. Itu semuanya karena diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengunjungi, mendatangi, dan mereka dalam kesulitan pun juga diberikan kebebasan, dikeluarkan gitu. Hingga disitulah kesempatan mereka untuk berkunjung. Tapi persoalannya adalah tidak semua yang dikunjungi itu memahami atau bisa memahami atau mengalami atau bisa merasakan situasi itu semuanya. Maka di sinilah kita jelaskan supaya ya paling tidak ada pengetahuan tentang itu, ada sebuah penjelasan yang kita dapat dan menjadi satu keyakinan kita. Karena persoalan ini ada penjelasan dalam kitab Kasful Ghaibiyah di situ, memberikan penjelasan bagaimana perjalanan prosesi daripada roh yang ada di alam barzah, alam kubur ya,
di alam rahasia, dan alamnya itu jangan sampai mereka bertempat tinggal tempat yang gelap, tempat yang sempit, tempat yang tidak nyaman di situ, melainkan adalah tergantikan dengan sebuah suasana yang amat luas, yang tanpa batas, bahkan tempatnya itu bercahaya. Dari apa semuanya mereka itu peroleh, bahwa tidak ada cara lain, tidak ada jalan melainkan dengan amalnya zikir dan zikir. Karena itulah yang menjadi cahaya sebagai perluasan daripada tempatnya mereka di alam barzah. Maka wajib atasmu berzikir, kata Allah. Karena zikir itu adalah nur bagimu, cahaya. Karena aplikasi daripada ibadah-ibadah yang lain misalnya, seperti kita membaca Al-Quran misalnya, kita bersedekah misalnya, atau amalan-amalan kita membadalkan haji misalnya, tetapi di situ kan harus jelas kepada siapa, harus kita serah terima soalan itu yang saya maksudkan. Tapi kalau enggak, jangan sampai apa yang kita lakukan itu menjadi sia-sia. Itu soal. Makanya orang dulu itu dia tidak mau kalau ada semacam transaksi seperti itu, ini atas nama ibu saya yang sudah meninggal, atau yang mengadakan 1000 dan sebagainya. Karena persoalan itu kan harus dia bertanggung jawab bagaimana sebuah amanah yang mereka diamanahkan itu mereka sampai apa tidak, kan itu soal. Itulah sebabnya kita di sini ketika ada jamaah mengkhususkan daripada keluarganya atau mengikutkan di situ di dalam prosesi, dalam diskusapan atau prosesi dia untuk mensedekahkan atau kita beramal untuk kita wakafkan dan sebagainya. Itu kan jadi kesempatan begitu luas gitu sebenarnya. Karena perlu kita contohkan ya, supaya nanti untuk generasi pun juga mengikuti cara-cara itu, supaya nanti tidak tenggelam. Begitu mungkin dengan peradaban kita kemudian, sehingga muncullah pemandangan, pemahaman yang baru, sehingga hal-hal seperti ini dia abaikan, dia tinggalkan gitu. Karena ada sebagian memahami bahwa melakukan nisbu-subhan adalah perkara yang tidak dibolehkan, kan begitu. Karena dia menganggap bahwa tidak ada dalil, bahkan termasuk lemah, bahkan dhaif ya kan. Tapi ulama-ulama kita melihat, memandang dan memperhatikan bahwa apa yang diperbuat dalam nisbu sahabat, karena ini sebuah momen yang sangat luar biasa, karena momen untuk menyambut daripada Ramadan, menyambut daripada kita berpuasa. Nah, sehingga dengan nisbu sahabat ini kita siapan yang semaksimalnya, maka kita disunahkan puasa dari awal Sa'ban, kemudian di pertengahan dan kemudian di akhirnya. Bahkan dalam sebuah hadis, tidak pernah Nabi dilihat oleh sahabat puasa sepenuhnya di dalam bulan yang lain, kecuali hanya bulan Sa'ban. Karena bulan Sa'ban adalah bulan yang banyak orang melalaikannya, banyak orang yang meninggalkan, karena dianggap bulan Ramadan ya adalah tiada sejarah-sejarah yang penting di situ. Berbeda dengan nuzul Quran, di situ ada Rajab misalnya, bulan Ramadan misalnya, ada di Rajab itu ada perjalanan Nabi Isra Mi'raj misalnya. Itu memang di situ ada kesan-kesan yang lebih khusus di situ kan. Nah, namun demikian bahwa di dalam perbulan kita ini, apapun apa yang disunahkan, apa yang menjadi seruan-seruan para ulama-ulama kita, selalu kita ambil sebagai untuk beribadah. Ya, kita ambil sebagai jalan kita untuk dekatkan diri kita Allah. Sepanjang itu masih ada toleransinya, masih bisa kita bisa kita berimanya, kan begitu. Tapi kalau perkara-perkara yang berkaitan tentang bagaimana menghadirkan sholat, menghadirkan zat sholat, bagaimana itu niat, itu ini perlu didalami, perlu kita harus kaji, perlu dihayati itu, supaya jangan memahami sama tentang niat, apa yang niat mereka lakukan dengan apa yang kita lakukan, kan begitu. Memang kita katakan sama-sama pakai niat, tapi niatnya yang kita
jadikan sebagai niat yang benar-benar yang ada di dalam hati, niat yang di hati, bukan di lisan, bukan lafaz dan sebagainya, bukan ada di dalam pikiran, misalnya ada dalam cita-cita atau dalam apa namanya pandangan-pandangan yang lain, kan begitu sebenarnya. Nah itulah kita dibimbing, ditujukan, sehingga di dalam mengaplikasikan perintah Allah benar-benar kita tasawuf niat, benar-benar memakai niat yang lurus, niat yang hak, yang memang adalah dari Allah, Allah al-haq min rabbika fala takuna minal mumtarin, karena yang hak itu milik Allah, dari Allah, dan jangan kamu ragu tentang itu. Itulah sebabnya kita diberikan pemahaman penjelasan tentang itu, sehingga keyakinan kita kuat dan kita dapat rasakan tentang itu, dan kita dapat menjadikan hujah dan kita jadikan sebagai pedoman kita, dan itulah sebagai amalan yang paling utama bagi kita, dan itulah yang dikenal dengan amal syirk, amalan hati, amalan yang tersembunyi yang Allah letakkan di dalam hati hamba-hambanya bagi mereka yang mencari, bagi orang yang mengilmukan dan mereka mengamalkan. Mereka benar-benar mengamalkannya dengan keikhlasan, dengan ketekunan, dengan harapan untuk mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, jadi sekali lagi bahwa ya dengan nisfu Syaban ini bahwa merupakan satu persiapan kita juga dalam menyambut Ramadan, ya selain daripada kita menyambut daripada ruh ibu bapak kita yang ada di alam bawah yang mengunjungi kita, yang hadir di setiap kehadiran kita di sekeliling kita, tapi kan itulah karena frekuensinya, dimensinya yang berbeda, sehingga tidak semua bisa sampai mendengarnya, melihat, mengetahui dan sebagainya. Itu sebabnya kita perlu mengikutinya, mempelajari, mendalamnya di situ, sehingga Allah bukakan suasana itu, situasi itu semuanya, minimallah dalam alam sadar, bawah sadar kita ketika ada dalam mimpi misalnya, kan gitu. Karena tidak mungkin kita secara secara nyata jahir ini, kan gitu ya. Ya, karena itu suatu hal yang abstrak. Tentu kita boleh capek dengan abstrak juga, dengan cara yang abstrak, kan gitu. Ya, kalau kita mau di situ harus tinggalkan dulu yang zahir ini, barulah kita bisa di situ ya, memisahkan antara yang zahir dan yang batin. Nah itulah makanya kita harus pelajari itu, memahami itu, sehingga kita tahu mana diri kita yang ke Allah, mana diri kita yang kembali kita, karena mana diri kita yang sementara dan mana kita yang abadi, itu sesungguhnya. Jadi pemahaman-pemahaman seperti ini memang ya sudah mulai terkuat, sudah mulai tersampaikan, walaupun ya tersampaikan mungkin hanya bahasa saja, tapi apa yang harus kita perbuat di balik apa yang mereka sampaikan, itu yang belum ada, dan inilah kita syukuri dalam wadah ini kita dapatkan ilmunya dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ini saja dulu penjelasan yang singkat. Moga-moga penjelasan ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.